Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang ketua Yakuza yang sedang dikejar oleh sebuah mobil. Di mana di dalam mobil itu ada pria bernama Sano Manjiro alias Maiki yang merupakan pemimpin dari geng Tokyo Manji. Dan ada juga Kisaki Teta, tangan kanan Maiki. Mereka memberi pelajaran ketua Yakuza itu untuk mengambil alih wilayah kekuasaannya. Di tempat lain diperkenalkan seorang pria biasa bernama Hanagaki Takemichi yang digambarkan sebagai seorang pria yang hidup sendiri dengan keadaan yang berantakan dan cukup menyedihkan. Saat akan memulai kembali kehidupannya, Takemichi melihat berita yang menyiarkan tentang perseteruan geng Tokyo Manji dengan kelompok Yakuza di tengah kota, hingga membuat terjadi kecelakaan yang menewaskan dua orang pejalan kaki bernama Tachibana Hinata dan Tachibana Naoto. Takemichi pun sangat kaget karena Hinata adalah mantan pacarnya yang pernah ia tinggalkan saat masih SMA dulu. Takemichi lalu merenungi kehidupannya yang menyedihkan, sampai-sampai wanita yang pernah ia kencani juga mengalami kejadian tragis. Sepulang dari tempat kerja, Takemichi yang sedang menunggu di stasiun tiba-tiba didorong oleh seseorang hingga terjatuh ke rel kereta api saat kereta akan melintas. Namun di waktu itu, tiba-tiba kejadian aneh terjadi pada Takemichi. Takemichi tiba-tiba berpindah ke masa 10 tahun yang lalu, tepatnya saat dia masih SMA. Saat itu, Takemichi memiliki 4 orang sahabat yang bernama Akun, Yamagichi, Makoto, dan Takuya. Kejadian ini membuat Takemichi kebingungan, sampai berpikir jika saat ini ia sedang berada di kilas balik orang yang akan meninggal mengenang masa lalunya terlebih dahulu. Teman-teman Takemichi mengatakan bahwa sekarang mereka akan pergi ke SMA Shibuya untuk berkelahi dengan murid-murid kelas 2. Mereka meminta Takemichi agar menghubungi abang sepupunya yang kemarin Takemichi katakan adalah orang terkuat di sekolah itu, agar mereka tidak perlu khawatir jika nantinya murid-murid kelas 3 datang mengganggu. Mendengar itu, Takemichi pun sangat bersemangat mengenang momen ini dan pergi mengikuti teman-temannya. Mereka semua lalu dengan percaya diri menantang semua murid-murid kelas 2 yang ada di sekolah Shibuya. Namun tak lama kemudian di tempat itu tiba-tiba datang murid kelas 3 SMA Shibuya yang salah satunya merupakan anggota dari geng Tokyo Manji bernama Kiyomasa. Teman-teman Takemichi yang panik lalu menyuruh Takemichi agar segera menghubungi abang sepupunya. Namun di waktu itu juga abang sepupu Takemichi datang dan membuat mereka semua sangat kaget dengan fakta bahwa abang Takemichi hanyalah babu dari Kiyomasa. Kondisi itu membuat mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa hingga berakhir babak belur oleh kebrutalan Kiyomasa. Dalam kondisi yang menyedihkan ini, Takemichi teringat dan tersadar bahwa apa yang ia jalani saat ini juga terjadi padanya di masa sebelumnya. Kemunculan Kiyomasa di hidupnya lah yang membuatnya keluar dari sekolah dan menjalani kehidupan menyedihkan seperti di masa depan. Takemichi sadar bahwa dulu ia sangatlah lemah hingga menjadi budak Kiyomasa. Takemichi sangat kesal dengan kilas balik yang membuatnya harus kembali merasakan perjalanan hidup yang menyedihkan seperti sekarang ini. Takemichi kemudian teringat bahwa saat ini ia sedang berpacaran dengan Tachibana Hinata, satu-satunya wanita yang pernah ia pacari di dalam hidupnya. Takemichi lalu memutuskan pergi ke rumah Hinata untuk memastikan keadaannya. Di sana Takemichi sangat terkejut bisa melihat Hinata setelah waktu yang cukup lama, hingga membuatnya meneteskan air mata, merasa lega melihat orang yang ia cintai baik-baik saja. Melihat Takemichi yang terluka, Hinata pun mengobati luka Takemichi sambil menceramahinya agar berhenti berkelahi. Meskipun Takemichi adalah seorang murid berandalan yang cukup lemah, Hinata tetap menyayangi Takemichi dan mencintainya dengan tulus. Takemichi lalu mencoba memberitahu Hinata bahwa 10 tahun lagi ia akan mati. Dan saat ini ia sedang berada di dalam kilas balik kematiannya.
Hinata lalu mengatakan Takemichi tidak akan mati karena Takemichi adalah orang yang sangat kuat. Oleh karena itu, Hinata meminta Takemichi agar berjuang lebih keras lagi supaya 10 tahun ke depan mereka masih bisa terus bersama. Perkataan Hinata membuat Takemichi kembali merenung dan berpikir apa yang harus ia lakukan di tempat ini. Saat sedang memikirkan hal itu di taman, Takemichi tidak sengaja melihat adik Hinata, yaitu Naoto, yang sedang dipalak oleh 3 orang preman. Takemichi yang tidak tinggal diam lantas mencoba untuk membantu Naoto. Namun sayang, sebelum melakukan aksinya itu, Takemichi malah menunjukkan kekonyolannya di depan mereka semua. Saat sedang berbicara dengan Naoto, Takemichi tiba-tiba teringat dengan kejadian yang menimpa Hinata dan Naoto di masa depan. Takemichi pun berpikir bahwa hanya Naoto lah yang bisa menyelamatkan Hinata. Takemichi menceritakan pada Naoto tentang kejadian yang akan menimpa mereka 10 tahun lagi, tepatnya pada tanggal 1 Juli. Oleh karena itu, Takemichi meminta agar Naoto menyelamatkan kakaknya jika saat itu telah tiba. Namun ketika Takemichi berjabat tangan dengan Naoto untuk memintanya berjanji, tiba-tiba kejadian aneh kembali terjadi pada Takemichi. Takemichi terbangun kembali di rumah sakit dengan keadaan yang baik-baik saja di masa depan. Polisi yang menghampiri lalu memberitahu bahwa Takemichi telah diselamatkan oleh seorang detektif yang tak diduga adalah Naoto, adik Hinata yang masih hidup. Hal ini membuat Takemichi semakin bingung karena seingatnya di masa sekarang, Naoto telah meninggal bersama dengan Hinata. Terungkaplah bahwa ternyata apa yang Takemichi lakukan di masa lalu telah mengubah masa depan. Berkat perkataan Takemichi di masa lalu, Naoto berusaha lebih keras untuk bisa menyelamatkan Hinata di masa depan. Namun meski begitu, Naoto mengatakan kalau ia telah gagal melindungi Hinata dan masa depan Hinata masihlah tetap sama. Di sisi lain, Kisaki Teta terlihat sedang memberi pelajaran seseorang karena telah gagal untuk membunuh Takemichi. Setelah bertemu dengan Takemichi, Naoto menjelaskan pada Takemichi tentang geng Tokyo Manji yang menjadi penyebab dari kematian Hinata. Untuk dapat mengubah masa depan Hinata, Naoto meminta Takemichi agar kembali ke masa lalu dan mencegah pertemuan antara pemimpin geng Tokyo Manji yaitu Maiki dengan seorang pria yang bernama Kisaki Teta. Naoto mengatakan kalau ia telah mengetahui bahwa dengan berjabat tangan dengannya, Takemichi bisa kembali ke masa lalu, seperti yang dilakukan oleh Takemichi 10 tahun lalu. Mendengarnya, Takemichi pun merasa bahwa permintaan dari Naoto itu adalah sesuatu yang mustahil. Mengingat Takemichi hanyalah seorang pecundang di masa lalu. Namun setelah mengingat Hinata, Takemichi akhirnya bersedia melakukan misi ini dan berjabat tangan dengan Naoto hingga membuatnya kembali ke masa lalu untuk kedua kalinya. Di masa lalu, Takemichi langsung dihadapkan dengan masalah baru, yang mana saat ini ia dan teman-temannya sedang berada di arena pertarungan yang dibuat oleh Kiyomasa. Di sini Kiyomasa menunjuk Takuya, orang yang paling lemah di kelompoknya Takemichi, untuk menghadapi salah satu dari anak buah Kiyomasa. Kondisi ini membuat Akun tidak bisa tinggal diam dan berniat untuk mengakhiri semuanya dengan menusuk Kiyomasa. Melihatnya, Takemichi pun seketika teringat kalau di masa ini Akun dimasukkan ke penjara karena menusuk Kiyomasa. Takemichi pun langsung menghentikan Akun dan mulai bertindak untuk menantang Kiyomasa agar bertarung melawannya. Selain untuk melindungi teman-temannya, Takemichi juga meminta Kiyomasa agar mempertemukannya dengan Maiki, sang pemimpin Toman, jika ia berhasil memenangkan pertarungan ini. Mendengar Takemichi yang menyebut nama pemimpin gengnya, Kiyomasa pun sangat marah dan langsung memukuli tanpa ampun. Meski telah babak belur, Takemichi masih terus bangkit sampai membuat Kiyomasa frustasi dan ingin menghabisi Takemichi di saat itu juga. Namun sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba mereka dihentikan oleh wakil geng Toman bernama Draken yang datang bersama dengan Maiki. Oi Kiyomasa! Kedatangan mereka berdua seketika membuat Kiyomasa dan anggotanya ketakutan.
Draken lalu memberi pelajaran Kiyomasa karena telah membuat arena pertarungan ini untuk mencari keuntungan. Di sini, Mikey merasa tertarik dengan Takemichi dan menghampirinya untuk menjadikan Takemichi sebagai temannya. Meskipun berbadan kecil, Mikey adalah seorang pemimpin yang sangat kuat, di mana hal itu terbukti dengan Mikey yang membantai Kiyomasa hanya dengan sekali tendangan maut untuk memberinya pelajaran agar tidak membuat arena perjudian seperti ini lagi. Takemichi dan teman-temannya lalu pulang dengan perasaan lega, karena kini mereka telah terbebas dari perbudakan berkat Takemichi yang telah menjadi teman Mikey. Takemichi lalu teringat kalau malam ini ia ada janji dengan Hinata untuk melihat pesta kembang api. Takemichi pun menemui Hinata meski masih dalam keadaan babak belur. Melihat itu, Hinata merasa kasihan dan mengungkapkan harapannya untuk menjadi seorang laki-laki agar ia bisa melindungi Takemichi. Mendengarnya, Takemichi pun menjadi baper hingga ingin mencuri kesempatan untuk menggenggam tangan Hinata. Namun sayang Naoto tiba-tiba muncul dan membuat Takemichi malah menggenggam tangan Naoto hingga Takemichi kembali ke masa depan. Naoto! Saat telah kembali, Naoto menjelaskan cara kerja perjalanan waktu Takemichi, yang mana jika Takemichi kembali ke masa lalu, maka tubuhnya di masa saat ini akan mengalami mati suri. Dan waktu di masa sekarang akan tetap berjalan seiring waktu Takemichi berada di masa lalu. Takemichi lalu memberitahu jika di masa lalu ia sudah berhasil mendekati Mikey, namun belum bisa bertemu dengan Kisaki Teta. Untuk mempersingkat misi, Naoto pun menyuruh Takemichi untuk membunuh Mikey, agar pertemuan Mikey dengan Kisaki tidak pernah terjadi, dan masa depan Hinata bisa berubah. Tentu saja Takemichi menolak untuk melakukan itu. Namun di sini, Naoto terus mendorong Takemichi agar mau melakukannya. Karena hanya dengan begini, Hinata bisa terselamatkan dari kebrutalan geng Toman di masa sekarang. Singkat cerita, Takemichi kembali ke masa lalu saat ia sedang berada di sekolah. Bertepatan di waktu itu, Mikey dan Draken datang ke sekolah untuk menemui Takemichi. Kedatangan mereka membuat murid-murid kelas 3 tidak senang dan menghadang mereka. Akan tetapi, Mikey dan Draken dengan mudah membantai mereka semua hingga tak berdaya. Melihat kehebatan Mikey, Takemichi pun merasa mustahil untuk bisa membunuhnya. Apalagi mereka berdua bisa membuat murid-murid kelas 3 di sekolahnya menjadi karpet. Kedatangan Mikey dan Draken adalah untuk mengajak Takemichi bermain bersama mereka. Namun sebelum sempat membawa Takemichi pergi, tiba-tiba Hinata menghentikan mereka dan mendekati Mikey untuk menamparnya. Berpikir Mikey adalah orang yang selama ini membuat Takemichi babak belur. Tentu saja Draken tidak bisa mengabaikan hal itu begitu saja dan langsung menahan Hinata untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Melihat Hinata ketakutan, Takemichi lantas meminta Draken melepaskannya dan dengan tegas berkata ia akan melindungi Hinata apapun yang terjadi. Mendengar itu, Mikey pun tampak kesal dan ingin memukul Takemichi. Namun itu hanyalah prank karena mereka bukanlah orang yang akan mau menyakiti wanita. Hal itu membuat Hinata seketika sadar bahwa Mikey dan Draken adalah teman dari Takemichi. Ia pun menjadi malu atas kesalahpahaman ini dan hanya bisa meminta maaf atas perbuatannya. Mikey dan Draken kemudian mengajak Takemichi bersepeda bersama sambil mengobrol santai. Di sini, Mikey mengungkapkan alasan mengapa ia mau menjadikan Takemichi menjadi temannya. Yang mana keberanian dan ketangguhan Takemichi untuk melindungi teman-temannya membuat Mikey mengingat tentang mendiang kakaknya, yang merupakan seorang pria lemah namun tidak pernah takut untuk melawan siapapun. Mikey juga menceritakan tujuannya yang ingin membentuk geng yang setiap anggotanya mau berkorban untuk melindungi teman-temannya, dan Mikey ingin Takemichi bergabung bersamanya. Mikey menganggap bahwa orang yang jago berkelahi jumlahnya sangat banyak, namun orang yang tidak takut menghadapi siapapun seperti Takemichi sangatlah jarang.
Sebelum berpisah, Maiki mengajak Takemichi untuk menghadiri rapat geng Toman yang akan diadakan malam nanti. Saat menghadiri rapat itu, Takemichi langsung ditegur oleh petinggi Toman yang bernama Pachin karena menghadiri rapat dengan seragam sekolah. Di sana, Takemichi juga bertemu dengan Kiyomasa yang langsung memberi pelajaran Takemichi supaya tidak sombong, hanya karena ia telah berteman dengan Maiki. Beruntung tak lama, Maiki dan Draken sampai ke rapat itu dan membuat semua anggota langsung berbaris untuk memberikan hormat. Oi Kiyomasa! Melihat Kiyomasa ada di tempat itu, Draken pun langsung mengeluarkannya dari geng karena telah mencoreng nama baik geng Toman. Pertemuan ini dihadiri oleh semua anggota Toman dan juga beberapa petingginya, yang diantaranya adalah Mitsuya. Di sini mereka membahas tentang insiden yang terjadi pada salah satu anggota keluarga geng Toman, di mana keluarga Pachin telah mendapat perundungan dari geng Mebius yang dipimpin oleh Osanai, bahkan membuat pacar dari keluarga Pachin terlibat sampai berakhir koma di rumah sakit. Atas kejadian itu, Maiki pun memutuskan untuk menghancurkan geng Mebius pada malam festival nanti. Mebius Sebusa! Di sisi lain, Kiyomasa telah dikeluarkan dari geng Toman, tiba-tiba dihampiri oleh salah satu anggota geng Mebius yang tak diduga adalah Kisaki Teta. Setelah kembali ke masa depan, Takemichi menceritakan pada Naoto tentang Maiki, yang sepertinya bukan orang jahat yang akan menjadi penyebab kematian Hinata di masa depan. Takemichi meyakini pasti ada sesuatu yang membuat Maiki di masa depan berbeda dengan Maiki yang ia kenal di masa lalu. Setelah mencari tahu lebih jauh, di sini mereka mendapatkan bahwa di masa depan akun kini telah berubah. Yang mana karena Takemichi telah mencegah akun untuk membunuh Kiyomasa. Masa depannya telah berubah dan membuat akun kini menjadi salah satu anggota geng Toman. Takemichi dan Naoto lalu pergi menemui akun untuk mencari informasi tentang Maiki dan Kisaki Teta. Sesampainya di sana, Takemichi sangat kagum melihat perubahan akun yang kini telah menjadi sukses. Jauh dari apa yang diimpikan oleh akun di masa lalu. Akun lalu mengajak Takemichi untuk mengobrol di atas gedung. Setelah bernostalgia tentang masa lalu mereka, akun tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang membuat Takemichi sangat kaget. Di mana akun mengatakan bahwa ia adalah orang yang di waktu itu mendorong Takemichi sampai jatuh ke rel kereta api. Akun melakukan itu atas perintah dari Kisaki Teta yang memintanya untuk membunuh Takemichi. Takemichi pun sangat sulit untuk mempercayai semua ini dan bingung dengan apa yang terjadi pada geng Toman hingga akhirnya menjadi seperti ini. Akun mengungkapkan semenjak kematian Draken, Maiki menjadi banyak berubah, apalagi setelah ia bertemu dengan Kisaki Teta. Setelah itu, akun juga bertanya-tanya apakah Takemichi bisa kembali ke masa lalu, mengingat Takemichi bisa tahu bahwa saat itu ia akan membunuh Kiyomasa. Jika seandainya benar, akun meminta Takemichi untuk menyelamatkan mereka semua. Namun setelah mengatakan itu, akun tiba-tiba mengakhiri hidupnya dengan melompat dari ketinggian. Kejadian itu membuat Takemichi benar-benar hancur, mengingat bukan hanya Hinata yang masa depannya berakhir tragis, melainkan masih ada akun dan Draken juga. Dari kejauhan, terlihat bawahan Kisaki Teta yang bernama Hana sedang memperhatikan kejadian ini. Atas kejadian ini, Takemichi semakin marah dan bertekad untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Takemichi lalu meminta Naoto agar mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang kematian dari Draken. Naoto memberitahu bahwa ia tidak bisa menemukan banyak informasi mengenai Draken, karena kematiannya terjadi saat perkelahian antar rekan dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Takemichi meminta Naoto agar melakukan yang terbaik untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya, karena kali ini ia bertekad untuk mengubah masa depan. Melihat Takemichi yang sangat berantusias, Naoto pun sangat senang dan menjabat tangannya, yang membuatnya tanpa sengaja mengirim Takemichi ke masa lalu, tanpa ada sedikit informasi pun yang diberikan. Di masa lalu, Takemichi langsung bertemu dengan akun yang membuatnya sangat senang melihat akun masih baik-baik saja. Sebelum pergi, Takemichi mengatakan pada akun kalau ia sangat yakin di masa depan akun akan menjadi ahli kecantikan seperti yang akun inginkan. Setelah pergi mencari Naoto di rumahnya, Hinata yang ada di sana mengatakan
bahwa Naoto sedang berada di sekolah karena mereka akan pergi berlibur ke Hawaii. Di sini Hinata juga mengingatkan bahwa besok mereka akan ada rencana kencan di festival Musashi. Takemichi seketika teringat kalau Toman akan berperang dengan Mebius di waktu acara festival itu. Ia pun menduga kalau Draken sepertinya akan terbunuh pada perang itu. Takemichi lalu berinisiatif untuk mencegah perang geng Toman dan Mebius agar Draken tidak terbunuh. Ia kemudian menemui Mikey dan Draken yang saat ini sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk pacar saudara Pachin yang menjadi korban dari kekejaman geng Mebius. Melihat kehadiran mereka, orang tua gadis itu marah dan ingin mengusir mereka dari tempat itu. Tentu saja Mikey tidak terima karena mereka sama sekali tidak berbuat apa-apa. Namun di sini Draken mengajak Mikey membungkuk meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Takemichi yang melihatnya menjadi sadar bahwa Draken adalah jantung dari Mikey. Jika Draken masih hidup, Toman saat ini tidak akan berubah seperti Toman di masa depan. Setelah itu, Takemichi mengikuti mereka sampai ke suatu tempat untuk bertemu dengan Mitsuya dan Pachin. Sesampainya di sana, Takemichi langsung berbicara di depan mereka semua untuk meminta mereka agar menghentikan perang dengan Mebius. Beralasan jika ia memiliki firasat buruk mengenai perang itu dan seseorang bisa saja mati. Mendengarnya, Pachin pun tidak terima dan menyerang Takemichi. Meski begitu, Takemichi masih bersikeras meminta Mikey untuk menghentikan perang itu. Akan tetapi, Mikey tidak bisa mempertimbangkan permintaan Takemichi karena geng Mebius tiba-tiba mengepung mereka semua di tempat itu. Kedatangan Mebius adalah karena telah mendengar Toman akan menantang mereka berperang. Oleh karena itu, mereka berniat menyerang sebelum Toman benar-benar siap. Pachin yang sangat dendam dengan Osanai memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan bertarung 1 lawan 1 melawan Osanai. Namun sayangnya, Osanai yang kuat bukanlah tandingan bagi seorang Pachin. Melihat Pachin yang babak belur, Takemichi pun meminta Mikey agar menghentikan pertarungan ini. Namun, Mikey tidak ingin bertindak karena Pachin masih belum menyerah. Hingga akhirnya Pachin yang sudah kewalahan kalah dalam pertarungan itu dan membuat semua anggota Mebius menertawainya. Mikey lalu maju untuk menggantikan Pachin. Osana yang melihat badan Mikey sangat kecil meremehkan Mikey, mengatakan kalau ia akan menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Namun yang terjadi, tak diduga, Mikey bisa menumbangkan Osanai hanya dengan sekali serangan telak. Hal itu sontak membuat semua anggota Mebius langsung terdiam. Atas kekalahan ini, Draken mendeklarasikan bahwa Mebius kini telah menjadi bawahan dari geng Toman. Namun setelah itu, Osanai tiba-tiba bangkit menyerang Mikey. Beruntung, Draken dengan cepat menyelamatkannya dan menghabisi Osanai. Atas kejadian ini, Takemichi pun sangat senang merasa perselisihan geng Tokyo Manji dan Mebius telah berakhir, sehingga masa depan Toman telah berubah. Keesokan harinya, Takemichi pun menyempatkan waktunya untuk memenuhi janji berkencan dengan Hinata di malam festival. Di waktu yang sama, Kisaki Teta telah menemui Osanai untuk memberitahu sesuatu, di mana di sana juga ada bawahan Kisaki yang bernama Hanma. Saat sedang berjalan di tengah-tengah festival, Takemichi melihat beberapa anggota Mebius yang membuatnya menjadi khawatir. Takemichi pun memutuskan untuk mengikuti mereka sampai ke suatu tempat, di mana di sana mereka terlihat menemui Kiyomasa yang telah menjadi anggota Mebius. Tak diduga, di sini Kiyomasa diberikan sebuah benda tajam dan mendapat perintah untuk menghabisi Draken. Takemichi pun sangat terkejut dan menyadari perselisihan Toman dengan Mebius masihlah belum berakhir. Namun sayang keberadaan Takemichi di tempat itu diketahui anak buah Kiyomasa yang langsung menyerang Takemichi dan mengikatnya dengan lakban agar Takemichi tidak membocorkan rencana mereka. Di sisi lain, Mikey dan anggotanya sedang menunggu kedatangan Draken ke pertemuan mereka dengan anggota Mebius. Akan tetapi di sini Draken tidak kunjung datang. Begitupun dengan para anggota Mebius. Mikey yang khawatir lantas pergi untuk mencari Draken.
Dalam perjalanan, ia sempat bertemu dengan Kisaki Teta. Namun, Mikey yang memiliki urusan lebih memilih untuk mengabaikannya. Sementara itu, Draken yang juga sedang menunggu teman-temannya ternyata telah dijebak oleh Osanai yang dengan sengaja memisahkannya dengan Mikey. Di waktu yang sama, Hinata menghampiri Takemichi yang telah ditinggal oleh Kiyomasa. Di sini, Takemichi merasa frustasi karena sepertinya ia akan gagal melindungi Draken dan masa depan masihlah sama. Melihat Takemichi yang putus asa, Hinata pun menyemangatinya agar Takemichi tidak menyerah karena Takemichi adalah orang yang sangat kuat. Hinata mengingatkan awal pertemuan mereka saat Takemichi melindungi Hinata dari pria pengganggu. Meskipun saat itu Takemichi bertindak konyol, tapi keberanian Takemichi lah yang membuatnya sangat kagum dengan Takemichi. Mengingat hal itu, Takemichi pun tersadar dan langsung bergegas untuk mengubah masa depan. Draken yang sendirian dibawa ke gudang kosong oleh anggota Mebius. Meski begitu, Draken tidak mudah menyerah dan masih memberikan perlawanan. Hingga tak lama kemudian, Mikey dan semua anggota Toman datang untuk membantu Draken. Hingga pada akhirnya, pertempuran yang sebenarnya antara geng Tokyo Manji dan Mebius pun terjadi. Dari kejauhan, ada Hanma yang sedang memantau pertempuran ini. Takemichi yang baru tiba langsung mencari keberadaan Draken di tempat itu. Namun di waktu yang sama, Kiyomasa tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Draken dari belakang. Dengan panik, Takemichi menghampiri Draken yang sedang berada dalam keadaan sekarat. Ia pun memberitahukan hal ini kepada semuanya. Namun di sini, Mikey dan yang lain tidak bisa membantu karena mereka sedang ditahan oleh anggota Mebius. Sehingga hanya Takemichi lah yang bisa menolong Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi perjuangan Takemichi tidaklah mudah karena anggota Mebius tidak akan membiarkan Takemichi pergi begitu saja. Beruntung, Akun dan teman-temannya muncul dan membuka jalan bagi Takemichi. Namun sayang saat telah berada di luar, Takemichi kembali dihadang oleh Kiyomasa. Draken yang masih sadar berterima kasih pada Takemichi dan meminta Takemichi untuk menurunkannya karena ia akan menyelesaikan urusannya dengan Kiyomasa. Akan tetapi Takemichi tidak membiarkan hal itu karena hanya akan membuat kondisi Draken semakin parah. Takemichi pada akhirnya memutuskan untuk melawan Kiyomasa, orang yang sudah menghancurkan kehidupannya di masa depan. Pada pertarungan ini, Takemichi benar-benar tidak berdaya melawan seorang Kiyomasa. Meski telah jatuh berkali-kali, Takemichi tidak menyerah dan masih berusaha untuk melawan Kiyomasa. Hingga pada akhirnya, Takemichi berhasil mendapatkan kesempatan dengan mencekik Kiyomasa sampai membuat Kiyomasa bisa dikalahkan. Di waktu yang sama, pertempuran Toman melawan Mebius akhirnya telah berakhir dengan kemenangan untuk geng Toman. Setelah pertempuran itu, semua anggota geng Toman berkumpul di rumah sakit untuk menunggu kabar dari Draken. Di tengah kecemasan para anggotanya, Mikey justru terlihat santai dan percaya bahwa Draken akan baik-baik saja. Mikey mengatakan bahwa Draken selalu menepati janjinya untuk melangkah sejauh-jauhnya bersama Mikey dan Toman. Tak lama kemudian, dokter pun menghampiri mereka untuk membawakan kabar baik bahwa Draken berhasil diselamatkan. Mendengar itu, Mikey pun pergi ke tempat yang sepi dan meluapkan rasa sedihnya yang sebenarnya sangatlah cemas dengan keadaan Draken. Setelah menyelesaikan tugasnya di masa lalu, Takemichi kembali ke masa depan untuk memastikan apakah masa depan telah berubah. Dalam perjalanannya, Takemichi melewati Akun yang kini masa depannya telah berubah. Naoto melihat kalau tato di leher Mikey telah menghilang
dan Takemichi bisa menemui orang yang dicintai di masa depan, yaitu Tachibana Hinata. Meski demikian, masa depan tidaklah berubah sepenuhnya. Takemichi masihlah orang yang sama dengan kehidupan yang cukup menyedihkan. Takemichi sendiri masih ragu apakah ia telah mengubah masa depan atau semua yang telah ia lalui itu hanyalah mimpi belaka. Takemichi pun kembali menjalani rutinitas hariannya dengan bekerja paruh waktu di sebuah toko kaset. Hingga tak lama ia mendapat pesan dari Hinata yang mengingatkannya untuk bertemu. Hal itu membuat Takemichi sangat senang karena pesan itu membuktikan bahwa ia telah berhasil mengubah masa depan. Malam harinya, Takemichi pun menemui Hinata. Namun pertemuan mereka terasa sangat canggung karena telah lama sekali mereka tidak pernah bertemu ataupun mengobrol. Naoto yang berada di sana menyarankan agar mereka berdua pergi berkencan di luar sambil menikmati indahnya malam. Di dalam mobil, Hina mencoba untuk mencairkan suasana dan membahas tentang acara Halloween. Hina mengatakan kalau sebaiknya mereka bisa menjalani Halloween bersama, mengingat terakhir kali saat SMA mereka tidak bisa melewati Halloween bersama karena suatu hal. Tentu saja mendengar hal itu, Takemichi sangat senang dan tanpa pikir panjang langsung menyetujuinya. Hingga sampailah mereka di sebuah taman pinggiran laut kota Tokyo. Di sana, Hinata bernostalgia tentang kenangan masa lalunya di taman itu bersama orang yang ia cintai. Bahkan sampai sekarang, Hina tidak bisa melupakan momen bahagia bersama orang itu dan bertanya-tanya alasan ia diputuskan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Hinata ingin mendengar alasan Takemichi yang memutuskannya di waktu itu. Sontak mendengarnya, Takemichi pun sangat kaget. Ia tidak menyadari bahwa orang yang dimaksud oleh Hinata adalah dirinya sendiri. Hingga Takemichi yang panik tidak bisa menjawab dan lebih memilih izin pergi ke toilet untuk memikirkannya. Takemichi merasa bingung kenapa malah ia yang memutuskan Hina. Sebab yang ia ingat di masa lalu, Hina sendirilah yang telah memutuskannya. Yang mana alasan itu juga menjadi penyebab Takemichi melarikan diri dari masa SMA-nya. Meski demikian, Takemichi memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kali ini dan berencana untuk mengungkapkan perasaannya. Namun sesampainya di taman, ia justru mendapatkan Hina yang sudah pergi. Di mana Hina sendiri sudah berada di dalam mobil dan sedikit kecewa karena Takemichi tidak menjawab pertanyaannya. Takemichi yang mencari Hina tak sengaja bertemu dengan seseorang yang tampak kaget dengan Takemichi yang tidak berada di dalam mobil. Takemichi yang merasa aneh pun segera pergi ke parkiran tempat Hina berada. Akan tetapi, di sana ia dikejutkan dengan mobil hitam yang melaju kencang dan menabrak mobil Hina dari belakang. Takemichi pun langsung berusaha untuk menyelamatkan Hina. Namun sayang, tubuh Hina mengalami luka yang sangat parah dan sulit untuk ditolong. Takemichi benar-benar sedih dan memeluk Hina sambil mengutarakan perasaannya bahwa ia selalu mencintai Hina, baik sekarang maupun di masa lalu. Mendengarnya, Hinata pun berterima kasih dan langsung mendorong Takemichi agar keluar dari mobil. Hingga ledakan mobil membuat Takemichi harus kembali kehilangan wanita yang sangat ia sayangi untuk kedua kalinya. Hal itu membuat Takemichi benar-benar frustasi karena setelah perjuangannya kembali di masa lalu tidak mengubah apapun. Ia pun bertekad untuk menyelamatkan Hinata meskipun berulang kali gagal dan tidak akan pernah menyerah sampai di masa depan Hina terselamatkan. Di pemakaman Hina, Takemichi menemui Naoto untuk berjabat tangan agar kembali ke masa lalu demi mengubah masa depan sekali lagi. Namun di sini, Naoto sempat menolak dan memberitahu bahwa orang yang menabrak mobil kakaknya adalah Akun, yang di masa depan sebelumnya juga merupakan budak dari kisah Kiteta. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan Takemichi di masa lalu tidak akan mengubah apapun.
Akan tetapi, Takemichi bersikeras dan meyakinkan Naoto bahwa kali ini ia pasti akan kembali. Takemichi percaya bahwa akan ada masa depan saat Hina masih hidup. Merasa menyelamatkan Draken dari kematian tidak mengubah apapun, Takemichi pun meyakini bahwa masalah ini harus diselesaikan dari akarnya, yang mana ia akan menjadi pemimpin geng Toman. Mendengarnya, Naoto pun cukup kaget, namun akan tetap mendukung rencana dari Takemichi. 東門のトップになってくる。僕が調べます。 Naoto kemudian melakukan penyelidikan dan mengetahui kalau Draken kini merupakan seorang terpidana dengan hukuman mati. Mereka memutuskan untuk menemui Draken di sebuah penjara. Takemichi sangat terkejut melihat Draken yang berakhir seperti ini dan menanyakan apa yang telah terjadi dengan Toman. Draken menjawab bahwa geng Toman kini telah berubah menjadi kelompok mafia jahat yang bahkan polisi sekalipun sulit untuk menyentuhnya. Draken mengatakan bahwa geng Toman berakhir seperti ini adalah karena salahnya sendiri yang gagal untuk membunuh Kisaki Teta. Yang mana di masa lalu, Draken yang mulai menyadari pengaruh buruk Kisaki terhadap Maiki mulai berusaha memburu dan membunuh Kisaki. Namun sayang, Draken telah dijebak oleh Kisaki yang bekerja sama dengan seorang polisi untuk menangkap Draken, yang akhirnya berakhir seperti sekarang ini. Draken mengatakan bahwa ia tidak menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan. Tapi bila ia bisa mengulang kehidupannya sekali lagi, ia hanya ingin membunuh Kisaki. Lalu, Draken menyuruh Takemichi agar segera keluar dari kota Tokyo, karena Kisaki ingin merebut segalanya yang berharga bagi Maiki. もう一度人生をやり直せるなら、妃を殺す。 Dari pertemuan itu, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa Kisaki telah sepenuhnya mengendalikan Maiki dan mengatur geng Toman sesukanya. Meski Kisaki hanya orang nomor 2 di geng tersebut. Naoto menduga bahwa penyebab utama dari kematian kakaknya adalah Kisaki itu sendiri. Takemichi merasa penasaran bagaimana Kisaki bisa masuk ke dalam geng Toman. Karena di masa lalu, ia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Kisaki. Akan tetapi, Takemichi masih berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menjadi pemimpin geng Toman, untuk mencegah Toman menjadi kelompok mafia jahat yang bisa mencelakakan Hinata. Naoto yang awalnya ragu akhirnya mendukung tekad Takemichi dan bersedia berjabat tangan dengan Takemichi untuk mengirimnya ke masa lalu. あなたを信じてます。 Di masa lalu, Takemichi langsung bertemu dengan Maiki dan Draken yang menjemputnya untuk pergi ke perkumpulan geng Toman yang akan mengadakan pelantikan Kapten Divisi 3 geng Tokyo Manji. Takemichi yang masih bingung bertanya pada anggota Toman lain tujuan dari upacara pelantikan ini. Karena yang ia ingat, Pachin adalah kapten dari Divisi 3. Anggota Toman itu memberitahu bahwa Pachin telah dipenjara karena menusuk seorang anggota dari geng Valhalla. Di mana beberapa waktu lalu geng Valhalla menyerang Divisi 3 geng Toman yang dikuasai oleh Pachin. Anggota Divisi 3 yang kalah jumlah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa bertahan sambil melarikan diri dari kejaran anggota Valhalla. Di sana tampak seorang petinggi geng Valhalla bernama Kazutora masuk ke dalam pertarungan dan membantai habis seorang anggota Toman yang sudah tidak berdaya. Sedangkan di sisi lain, Pachin yang masih bertahan sendirian akhirnya terkalahkan setelah petinggi Valhalla lainnya, yaitu Hanma, menyerang Pachin dari belakang. Para anggota Valhalla pun sangat senang atas pembantaian itu dan mengira bahwa Maiki dan Draken bukanlah apa-apa. Mereka kemudian membakar seragam kebanggaan geng Toman di depan Pachin dan anggotanya. Pachin yang tidak terima dengan perlakuan itu akhirnya menyerang salah satu anggota Valhalla hingga pindah ke alam lain. Atas penyerangan itu, Maiki selaku pemimpin geng Toman menyatakan bahwa mereka akan berperang melawan Valhalla. Di mana Valhalla adalah geng yang besar melebihi geng Mebius. Dan untuk itu, mereka perlu memperbesar geng Toman, terutama Divisi 3, yang telah ditinggalkan oleh Pachin. Maiki memperkenalkan Kapten Divisi 3 baru yang tidak diduga adalah Kisaki Teta.
Melihatnya, Takemichi pun sangat terkejut dan mengingat kembali kejadian yang menimpa Hinata di masa depan akibat ulah Kisaki. Takemichi yang sudah sangat menyimpan dendam terhadap Kisaki secara mengejutkan memukul Kisaki Teta di depan semuanya. キサキテッタマイキーが決めたことだこいつが妃。 Suasana pun seketika ricuh dengan para anggota Toman yang mendukung aksi dari Takemichi. Mengingat Kisaki Teta banyak membawa mantan anggota Mebius ke dalam divisinya. Namun di sini, Maiki sudah membuat keputusan dan tidak ada yang boleh menentangnya. Di tengah keributan itu, tiba-tiba seorang anggota Toman lainnya datang dan menghajar anggota divisi 3 yang belum pernah ia lihat. Di mana orang itu adalah Baji Keisuke yang merupakan kapten divisi 1 geng Tokyo Manji. 面白いことになってんな Baji juga tiba-tiba memukul Takemichi yang kemudian dihentikan oleh Mitsuya, kapten divisi 2 geng Toman. Kedatangan Baji sendiri adalah untuk menentang keputusan Maiki yang menjadikan Kisaki Teta sebagai kapten divisi 3 yang baru tanpa persetujuan darinya. Baji merasa bahwa kehadirannya sudah tidak lagi dianggap oleh Maiki. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk keluar dari geng Toman dan akan bergabung dengan geng Valhalla. Baji mengatakan bahwa dirinya kini akan menjadi musuh Toman. やめてやるや。 マジ Tentu saja semuanya sangat terkejut dengan pernyataan Baji itu. Tiba-tiba Kisaki membalas pukulan Takemichi hingga membuatnya turu. Sedangkan setelah pertemuan itu, Baji telah ditunggu oleh Kazutora yang ingin membawanya ke markas geng Valhalla. Singkat cerita, Takemichi pun terbangun dan di sana sudah ada Maiki yang menunggunya sendirian. Maiki mulai bercerita masa lalunya dulu bersama Baji, di mana dulu mereka sering berkelahi dan Maiki selalu membuat Baji berakhir babak belur. Meski Baji adalah orang yang barbar dan selalu membuat kerusuhan, Baji adalah sahabat yang berharga bagi Maiki dan merupakan salah satu dari pendiri Toman. Yang mana Maiki mengatakan bahwa Toman didirikan oleh 5 sahabat masa kecil, yaitu Maiki, Draken, Tatsuya, Pachin, dan Baji. Oleh karena itu, Maiki ingin meminta bantuan pada Takemichi agar membawa Baji kembali. Mendengarnya, Takemichi pun langsung menerima permintaan dari Maiki. Namun Takemichi juga meminta agar Maiki mau mengeluarkan Kisaki dari Toman bila ia berhasil membawa Baji kembali. Maiki mengerti dengan kekhawatiran Takemichi yang menganggap Kisaki berbahaya terhadap Toman. Tapi di samping itu, Maiki mengakui kekuatan dari Kisaki. Sehingga Maiki meminta Takemichi untuk membuktikan bahwa dirinya lebih berguna dari Kisaki. Sebelum pergi, Maiki mengatakan bahwa mulai detik ini, Takemichi resmi menjadi anggota Toman. Saat akan kembali, Takemichi menemukan sebuah kantong jimat yang di dalamnya ada foto pendiri anggota Toman, yang ternyata ada 6 orang. Takemichi pun merasa penasaran dengan orang ke-6 yang ada di foto itu. Keesokan harinya, Takemichi bingung memikirkan cara untuk membawa Baji kembali ke Valhalla. Terlebih ia sama sekali tidak memiliki informasi sedikit pun tentang geng Valhalla. Tiba-tiba, Takemichi dikejutkan dengan Hina yang menghampirinya. Mengingat terakhir kali di masa depan, ia melihat Hina tewas di dalam mobil. Di sekolah, Takemichi juga bertemu dengan teman-temannya, termasuk Akun, yang di masa depan adalah orang yang menabrak Hina atas perintah dari Kisaki. Takemichi memberitahu bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan Maiki untuk membawa Baji, kapten divisi pertama geng Toman, kembali ke geng Valhalla. Sontak saja teman-temannya terkejut merasa bahwa hal itu tidak mungkin, mengingat bahwa geng Valhalla adalah geng yang sangat besar, bahkan dibandingkan dengan Toman. Mereka mengatakan bahwa geng Valhalla adalah geng yang sangat menakutkan, dengan julukan malaikat tanpa kepala, dikarenakan tidak ada satu orang pun yang mengetahui pimpinan dari geng tersebut. Akan tetapi, orang nomor 2 di sana adalah Suji Hanma,
dan orang ketiganya adalah Hanemiya Kazutora. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan kemunculan Kazutora yang ingin membawa Takemichi dari sana menuju ke markas geng Valhalla. Namun Akun menahannya dan bertanya tujuan Kazutora membawa Takemichi. Yang hal itu sempat membuat Kazutora kesal dan membuat mereka semua menjadi panik. Untuk melindungi teman-temannya, Takemichi pun akhirnya bersedia ikut dengan Kazutora. Terlebih, ia memiliki tujuan untuk membawa Baji kembali dari Valhalla. Saat di lorong, Takemichi pun terkejut melihat Kazutora yang sudah membantai murid-murid di sana, hanya untuk mencari dirinya. Kazutora memberitahu bahwa ia juga sekolah di tempat yang sama dengan Takemichi. Namun karena suatu insiden, ia baru saja keluar dari penjara. Sesampainya di markas Valhalla, Takemichi sangat kaget melihat Baji yang ada di sana sedang membantai salah satu anggota Toman, yang mana hal itu dilakukan sebagai bukti kesetiaan terhadap geng Valhalla. Anak-anak Valhalla pun sangat kagum dengan Baji yang tanpa ampun membantai rekannya sendiri, yaitu Wakil Kapten Divisi 1 geng Toman. Namun ternyata hal itu belumlah cukup bagi Hanma untuk menerima Baji bergabung ke dalam geng. Oleh karena itulah, Kazutora membawa Takemichi ke markas geng Valhalla. Melihat Hanma di sana, Takemichi pun teringat dengan orang yang ia temui di masa depan sebelum insiden yang menimpa Hina, yang ternyata orang itu adalah Hanma sendiri. Tujuan mereka membawa Takemichi adalah untuk menanyakan apa yang Baji katakan saat malam pertemuan geng Toman. Takemichi pun memberitahu bahwa saat itu Baji mengatakan bahwa ia akan bergabung dengan Valhalla dan menjadi musuh Toman. Kazutora juga menambahkan bahwa Baji bisa menjadi tambahan kekuatan mereka untuk menghancurkan geng Toman. Takemichi berusaha untuk membujuk Baji meninggalkan Valhalla dan mengingatkan bahwa ia adalah salah satu dari pendiri geng Toman. Akan tetapi, Baji menolak dan langsung menghajar Takemichi. Baji mengatakan kalau pendiri Toman bukan berarti tidak bisa berkhianat. Karena pendiri Toman yang ada di tempat itu bukan hanya dia saja, melainkan ada Kazutora juga. Hal itu membuat Takemichi sangat shock mengetahui bahwa orang ke-6 pendiri Toman adalah Kazutora itu sendiri. Sedikit flashback di masa lalu. Setelah Baji, Kazutora, Maiki, Draken, Mitsuya, dan Pachin membentuk geng Tokyo Manji, mereka semua berkumpul di sebuah kafe. Di sana, Mitsuya sudah mempersiapkan seragam geng Toman yang baru saja mereka bentuk. Untuk kemudian mereka semua merayakannya dengan berkonvoi sepeda motor mengelilingi kota. Mereka sangat bahagia menggunakan atribut geng Toman yang kini menjadi kebanggaan mereka semua. Akan tetapi, di konvoi itu Maiki sang ketua justru tertinggal karena menggunakan kendaraan metik. Bahkan sialnya, motornya itu malah mogok karena kehabisan bensin. Atas hal itu, mereka semua pun terpaksa melakukan suit untuk menentukan siapa orang yang akan mendorong motor Maiki ke pom bensin. Sayang bagi Baji yang justru terpilih dan harus mendorong sendirian motor Maiki ke pom bensin. Di tengah perjalanan, Baji tiba-tiba dihampiri oleh sekelompok geng motor yang tidak senang karena Baji telah menggunakan seragam geng di wilayah mereka. Baji pun dengan terpaksa harus melawan mereka semua seorang diri. Sampai saat salah satu anggota itu akan menghancurkan motor Maiki, Baji dengan cepat mencoba untuk melindunginya. Hingga tak lama, Maiki pun datang ke tempat itu dan membuat mereka semua terkejut dengan Maiki yang justru menendang motor kesayangannya itu. Maiki meminta maaf karena telah membuat Baji mengorbankan dirinya hanya demi motor tersebut. Tak lama kemudian, Draken dan yang lain pun datang ke tempat itu dan sudah sangat siap untuk berbaku hantam.
kemudian mereka semua berkumpul di tengah-tengah kota Tokyo dan menyuruh pemimpin dari geng motor tersebut untuk mengambil foto mereka berenam. Keesokan harinya, Kazutora mengajak Baji untuk pergi ke sebuah bengkel dan mengintip sebuah motor yang sedang diidam-idamkan oleh Maiki. Di mana Kazutora berencana untuk menghadiahkan motor itu di ulang tahun Maiki. Baji pun merasa mustahil karena mereka semua sama sekali tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Namun di sini Kazutora justru berencana untuk mencuri motor itu. Sontak saja, Baji yang kaget berkata bahwa Maiki tidak akan senang jika mereka menghadiahkannya barang curian. Tapi Kazutora berusaha untuk meyakinkan Baji demi Maiki sang ketua Toman yang mereka banggakan. Kazutora tahu meski Baji tidak setuju, ia pasti tetap akan menemaninya. Hingga di malam harinya, Kazutora pun melakukan aksinya bersama Baji yang masih berusaha untuk meyakinkan Kazutora agar mengurungkan niatnya. Namun ketika melihat motor itu dari dekat, Baji pun sangat kagum dan akhirnya bersedia untuk membantu Kazutora mencuri motor itu. Saat Kazutora pergi untuk membuka pintu, tiba-tiba pemilik bengkel memergoki Baji. Yang kemudian Baji langsung mencoba untuk menyerang, tapi pemilik bengkel bisa mengatasinya. Baji pun sempat kaget saat mengetahui bahwa pemilik bengkel itu adalah Shinichiro, kakak dari Maiki. Kazutora yang melihat kesempatan dengan cepat menyerang Shinichiro dari belakang hingga terkapar. Melihat Shinichiro yang tidak bernyawa, Baji pun sangat panik dan memberitahu pada Kazutora bahwa orang itu adalah kakak Maiki. Sontak saja hal itu membuat Kazutora syok dan merasa bingung akan kekacauan ini. Hingga di sini, Kazutora justru menyalahkan Maiki karena ia melakukan ini semua demi Maiki yang tidak memiliki motor untuk pergi berkonvoi. Melihat Kazutora yang histeris, Baji pun berusaha menenangkannya dan mengatakan bahwa ia akan selalu menemani Kazutora apapun yang terjadi. この人マイキーの兄貴なんだよ。何言ってんの。救急車で逃げよう。で俺が逃げんだよ。殺さないと。最後まで俺が一緒だから。 Atas kejadian itu, Baji dan Kazutora pun harus ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan Maiki, Baji hanya bisa menangis meminta maaf karena tidak sengaja telah membunuh kakaknya. Hingga saat Kazutora keluar dan melihat Maiki, ia pun seketika histeris meminta tolong pada Maiki untuk menyelamatkannya. Namun Maiki yang sangat terpukul atas kejadian itu hanya diam dan menampakkan ekspresi sedih bercampur dendam kepada Kazutora. Maiki! Di hari itulah mereka berpisah dan Baji tidak masuk penjara karena Kazutora bersedia untuk menanggung semua kesalahannya itu. Hanma yang mendengar semuanya sangat senang dengan fakta bahwa Baji dan Kazutora adalah orang yang membunuh kakak Maiki. Sehingga ia pun akhirnya menerima Baji bergabung dengan geng Valhalla. Untuk kemudian Kazutora memberi pesan kepada Takemichi bahwa mereka menantang geng Toman untuk berperang pada tanggal 31 Oktober di pembuangan mobil terbengkalai. Baji Keisukeをバルハラのメンバーとする。 Dalam perjalanan pulang, Takemichi terbayang saat Maiki bercerita tentang kakaknya. Shinichiro adalah orang yang sembrono yang selalu menantang orang kuat meski dirinya sendiri lemah. Yang mana hal itulah yang membuat Maiki mau berteman dengan Takemichi karena keberanian dan tekadnya yang kuat mirip dengan mendiang kakaknya tersebut. Namun, Takemichi tidak pernah menduga bahwa kakak Maiki tewas oleh tangan anggota pendiri Toman itu sendiri, yang awalnya dibentuk berkat terinspirasi dari kakak Maiki yang ingin setiap anggotanya mau berkorban satu sama lain. Keesokan harinya, Takemichi menceritakan semua kepada Maiki. Maiki pun membenarkan tentang Baji dan Kazutora yang membunuh kakaknya. Maiki sangat menyayangkan perbuatan mereka berdua, karena motor yang akan mereka curi adalah motor yang sudah disiapkan oleh Shinichiro untuk dihadiahkan pada ulang tahunnya.
Mikey menyadari bahwa Baji dan Kazutora sama sekali tak berniat untuk melakukan hal itu. Namun hatinya masih belum ikhlas atas kematian kakaknya itu. Setelah pertemuan itu, Draken dan Mitsuya merenungkan tentang Toman yang kini terbagi menjadi dua. Draken tidak mengerti dengan maksud pikiran Mikey yang menjadikan Kisaki sebagai Kapten Divisi 3 menggantikan Pachin. Ia mengkhawatirkan keadaan geng Toman ke depannya. Setelah pendiri Mugen tinggal hanya mereka bertiga. Draken mengatakan bahwa dirinya tidak ingin ikut melawan Valhalla, tempat teman-temannya berada. Sementara itu, Takemichi yang sendirian bertemu dengan wakil Kapten Divisi 1 geng Toman yang kemarin dibantai oleh Baji, bernama Matsuno Chifuyu. Di sini, Chifuyu mengatakan bahwa Baji tidak sepenuhnya berniat untuk meninggalkan Toman, melainkan Baji mungkin memiliki pemikiran lain yang membuatnya bergabung dengan Valhalla. Dan Chifuyu berencana untuk menyelidikinya. Chifuyu juga mengetahui bahwa Takemichi memiliki sesuatu hal yang harus dilakukan. Mengingat sebelumnya Takemichi memukul Kisaki Teta dan mengajak Baji kembali ke Toman. Takemichi pun membenarkannya kalau ia ingin melindungi Hinata dan berniat untuk menjadi pemimpin dari geng Toman. Meskipun Chifuyu sedikit tidak mengerti dengan jalan pikiran Takemichi, tapi ia akan membantu Takemichi dan mengajaknya untuk bekerja sama mencari tahu tujuan dari Baji. Mereka kemudian mulai bergerak untuk menemui Baji di markas geng Valhalla. Namun melihat kehadiran mereka di sana, Baji pun sangat marah dan langsung menghajar mereka berdua. Disusul anak-anak geng Valhalla yang langsung ikutan mengeroyok mereka. Pada akhirnya, Takemichi dan Chifuyu kembali berakhir babak belur tanpa mendapatkan informasi sedikit pun mengenai tujuan Baji. Keesokan harinya, Chifuyu mengajak Takemichi untuk pergi ke sebuah bar milik seorang mantan anggota Mebius yang pernah bergabung dengan Toman. Yang tak diduga adalah Kiyomasa. Takemichi pun sangat ketakutan dan hanya bisa meminta maaf pada Kiyomasa karena sebelumnya telah mengalahkannya. Tujuan Chifuyu mendatangi Kiyomasa adalah untuk menanyakan alasan ia bergabung dengan Mebius dan menusuk Draken. Kiyomasa mengungkapkan bahwa setelah keluar dari Toman, ia dihampiri oleh seseorang yang menawari sebuah kesepakatan menjadi petinggi Toman jika ia berhasil membunuh Draken, yang mana orang itu adalah Kisaki Teta. Namun yang lebih mengejutkan, Kiyomasa memberitahu bahwa setelahnya di tempat itu muncul juga seorang petinggi Valhalla yang tidak lain adalah Hanma. Sontak mendengar hal itu, mereka pun sangat terkejut dan langsung menyimpulkan bahwa pemimpin geng Valhalla Malaikat Tanpa Kepala adalah Kisaki itu sendiri. Tiba-tiba, Takemichi melihat pemandangan di dalam pikirannya, yang mana Mikey sedang membantai seseorang hingga tewas. Takemichi pun sangat syok dan pergi berlari ke tempat Naoto sambil memikirkan Kisaki dan Hanma yang terhubung. Di sisi lain, Kisaki menemui Mikey untuk bertanya apa yang akan ia lakukan dengan Valhalla. Sementara Mitsuya sedang mengendarai motor, tiba-tiba diserang oleh petinggi Valhalla hingga ia terjatuh. Sedangkan Draken diserang oleh Hanma yang ingin memancingnya agar berniat bertarung melawan Valhalla. Takemichi yang telah kembali ke masa depan menceritakan semuanya dan mengajak Naoto untuk pergi ke penjara tempat Draken berada. Yang mana Takemichi ingin memastikan pada Draken apakah benar Kisaki merupakan pemimpin geng Valhalla yang bentrok dengan Toman 10 tahun lalu. Akan tetapi, di sini Draken justru membantahnya dan mengatakan bahwa pimpinan geng Valhalla adalah Mikey. Karena Valhalla sejatinya dipersiapkan untuk Mikey. Draken menceritakan saat pertempuran geng Valhalla melawan Toman. Untuk pertama kalinya, geng Toman mengalami kekalahan.
yang mana kekalahan Toman dikarenakan atas kesalahan Maiki sendiri yang telah jatuh ke dalam kegelapan dan membunuh Kazutora. Saat itulah Kisaki membantu Maiki dan sudah mempersiapkan penggantinya agar Maiki tidak ditahan. Sehingga dari hasil pertempuran itu, era baru Toman yang memasukkan Valhalla ke dalamnya tumbuh menjadi organisasi mafia jahat seperti sekarang ini. Mendengar semua cerita itu, Takemichi pun sangat syok dengan fakta kalau pemandangan yang ia lihat di pikirannya adalah Maiki yang membunuh Kazutora. Akan tetapi, Takemichi belum bisa mempercayai bahwa Maiki yang ia kenal akan membunuh seseorang. Draken pun menambahkan kalau hal itu bisa terjadi karena Baji telah terbunuh. Namun di sini, pertemuan mereka berakhir sebelum Takemichi sempat menanyakan siapa pelakunya. 初めてトーマンは負けた。あの日マイキーはカストラを殺した。俺がこれを見た。すぐ東京から出ろ。待って、ドラケン君。Takemichi dan Naoto kemudian pergi ke lokasi pertempuran Toman dan Valhalla 10 tahun lalu. Takemichi benar-benar bingung dengan apa yang harus ia lakukan, mengingat pertempuran di masa lalu akan kembali memakan korban jiwa. Tiba-tiba di tempat itu, Takemichi seperti melihat Maiki dan langsung mendekatinya. Akan tetapi, setelah mendekat, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Di sini, Takemichi akhirnya menyadari bahwa ia tidak ingin Maiki menjadi seorang pembunuh dan bertekad untuk tidak pernah menyerah demi menyelamatkan semuanya. Sehingga, Takemichi pun kembali berjabat tangan dan kembali ke masa lalu. 絶対助けてくる。 Setelah berada di masa lalu, Takemichi langsung dihampiri oleh Hina yang membawakannya bekal makan siang. Mereka kemudian membahas tentang acara Halloween yang akan segera tiba dan berencana untuk menghabiskan waktu bersama di malam itu. Hinata juga mengatakan bahwa ia akan selalu bahagia baik 10 tahun atau 20 tahun ke depan apabila bersama Takemichi. Mendengar hal itu, Takemichi pun merasa lega dan berharap agar seterusnya Hinata akan baik-baik saja sampai di masa depan. Ia pun kemudian pamit pergi untuk menyelesaikan misinya. Di sisi lain, Kisaki dan anggota Divisi 3 sedang membahas tentang geng Valhalla yang memiliki jumlah lebih dari 100 orang dan telah merekrut petarung-petarung kuat. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba dihampiri oleh Takemichi yang ingin menanyakan tujuan dari Kisaki bergabung dengan Toman. Kisaki pun menjawab bahwa ia hanya ingin memperbesar geng Toman dan melindungi ketuanya, yaitu Maiki. Takemichi yang mengetahui bahwa Toman akan menjadi kelompok mafia berbahaya karena ulah Kisaki, mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan Kisaki menjadikan Toman sesuai keinginannya. Takemichi dengan percaya diri mengatakan kalau ia akan menjadi pemimpin Toman dan melindungi Bang Maiki. Sontak saja anggota Divisi 3 yang mendengarnya tertawa dan merendahkan Takemichi yang mereka anggap tidak lebih baik dari mereka. Akan tetapi, di tempat itu, tiba-tiba geng Valhalla yang dipimpin oleh Chome dan Chonbo datang menyerang. Divisi 3 yang kalah jumlah dengan mudah dibantai dan memaksa Kisaki untuk menyuruh anak buahnya mundur. Takemichi yang berada di sana juga diserang dan dibuat bingung mengapa Valhalla menyerang Kisaki. Tak diduga, Kisaki tiba-tiba membantu Takemichi untuk kabur. Namun di luar, Takemichi justru kembali terkepung dan berujung kena bantai. Sedangkan Kisaki yang masih bertahan sendirian pada akhirnya juga dibuat turu oleh Chome. Sementara itu, Maiki menjenguk Mitsuya yang kecelakaan akibat diserang oleh Choji. Sedangkan Draken menemui Kazutora di suatu tempat untuk meminta Kazutora agar mau membatalkan tawuran Valhalla dengan Toman.
yang mana Draken sendiri tidak ingin bertarung melawan sahabatnya. Akan tetapi di sini Kazutora langsung menolak dan mengatakan bahwa ia akan membunuh Mikey. Draken yang merasa heran dengan pemikiran Kazutora bertanya alasan Kazutora yang sampai sedendam itu pada Mikey. Padahal Mikey sendiri tidak memiliki dendam sedikit pun setelah apa yang Kazutora lakukan. Bahkan saat itu, Mikey mau memberikan kesaksian yang menguntungkan untuk Kazutora bisa dibebaskan lebih awal. Kazutora memberitahu kalau dirinya sudah tidak sama seperti yang dulu, dan setiap orang bisa berkhianat. Kazutora mengingatkan saat ia ditahan, Mikey hanya diam saja ketika ia memanggil namanya. Draken berusaha memberi pengertian bahwa apapun yang terjadi, Kazutora tetaplah sahabat mereka. Namun, Kazutora yang tidak berpikir demikian tetap menyalahkan Mikey dan sudah sangat bertekad untuk membunuhnya serta menghancurkan Toman. Setelah pertemuan itu, Draken menceritakan semuanya pada Mikey tentang Kazutora yang sangat bertekad untuk melawan mereka. Hal itu membuat Mikey galau dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan kakaknya bila berada di posisi yang sama seperti dirinya. Draken menyarankan agar Mikey memikirkan hal itu sambil mengendarai sepeda motor. Di sisi lain, Takemichi yang merenung dihampiri oleh Chifuyu yang menanyakan apa yang Takemichi lakukan setelah kemarin pergi dari tempat Kiyomasa. Takemichi pun menceritakan semuanya kalau ia mulai meragukan informasi yang diberikan oleh Kiyomasa tentang Kisaki. Mengingat pada pertarungan tadi, Kisaki justru diserang oleh Valhalla yang mereka duga adalah pemimpin dari Valhalla itu sendiri. Bahkan, Kisaki juga sangat loyal pada Toman dan mau membantunya untuk pergi dari sana. Namun yang membuat Takemichi frustasi adalah fakta bahwa ia harus menghadapi semua masalah ini seorang diri. Chifuyu pun kemudian menyemangati Takemichi kalau mereka adalah rekan dan meminta Takemichi agar mengandalkannya juga. Takemichi akhirnya menceritakan bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk pada tawuran nanti terhadap Toman akibat ulah Kisaki. Dan bila ia tidak mencegahnya, Hinata akan tewas dan Mikey akan kehilangan jati dirinya. Meskipun Chifuyu tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Takemichi, Chifuyu tetap percaya dengan Takemichi dan akan membantunya. Chifuyu lalu bercerita awal mula ia bertemu dengan Baji dan bergabung dengan Toman. Di mana dulu Chifuyu yang memulai hari pertama di sekolah barunya langsung terlibat pertarungan dengan para senior yang bisa ia bantai dengan sangat mudah. Teman-teman Chifuyu sangat senang dan mengajaknya untuk menguasai sekolah itu. Mereka memberitahu bahwa di kelas 3 ada seorang murid yang tinggal kelas dan pernah masuk penjara remaja. Chifuyu yang tertarik langsung menemui murid itu yang tak lain adalah Baji. Chifuyu pun cukup kaget dengan penampilan Baji yang justru terlihat cupu. Ia pun memperkenalkan diri dan bertanya penyebab Baji masuk penjara. Akan tetapi, Baji tidak menjawab karena sedang sibuk mengerjakan bahasa kanji Jepang. Chifuyu yang melihat tulisan Baji salah langsung memberitahunya. Yang seketika hal itu membuat Baji frustasi karena khawatir ibunya akan menangis bila ia kembali tidak naik kelas. Chifuyu pun mulai membantu Baji untuk menyelesaikan tugasnya, yang membuat Baji merasa bahwa Chifuyu adalah orang yang baik. Saat pulang sekolah, Chifuyu dan teman-temannya dihadang oleh para seniornya, yang kali ini membawa abang-abangnya dari kelompok gangster. Hal itu membuat teman-teman Chifuyu ketakutan dan memutuskan untuk pergi. Namun tidak demikian dengan Chifuyu yang memutuskan untuk melawan mereka semua meskipun seorang diri. Jumlah lawan yang sangat banyak pada akhirnya membuat Chifuyu tidak berdaya dan berakhir babak belur. Sang pemimpin gangster itu akan membantai Chifuyu.
tiba-tiba Baji muncul dan menghentikan mereka. Melihat penampilan Baji, mereka semua pun tertawa dan meremehkannya. Di mana hal itu tentunya adalah sebuah kesalahan bagi geng tersebut yang mengira Baji adalah cupu. Baji pun bertarung sendirian melawan semua kelompok gangster itu, yang membuat Chifuyu terheran-heran akan kekuatan dari Baji yang bisa membantai semua lawannya tanpa terluka sedikit pun. Baji kemudian memperkenalkan bahwa dirinya adalah Kapten Divisi 1 geng Tokyo Manji dan mengatakan bahwa Chifuyu adalah rekannya. Baji memperingatkan bagi siapapun orang yang mengganggu rekan Toman, maka orang itu akan dibantai sampai habis. Lalu, Baji mengajak Chifuyu untuk berkunjung ke apartemennya dan menawarkan untuk makan Indomie. Namun, karena Indominya tinggal satu, Baji pun berbagi setengah dengan Chifuyu. Sejak saat itulah, pertama kalinya Chifuyu mulai berbicara sopan dengan seseorang dan memutuskan untuk mengikuti Baji sebagai wakil kapten Divisi 1 geng Tokyo Manji. Chifuyu mengatakan bahwa Baji adalah orang yang baik dan pasti memiliki alasan lain yang membuat bergabung dengan Valhalla. Mendengar hal itu, Takemichi pun meminta Chifuyu untuk mempertemukannya dengan Baji. Chifuyu, mau ichido Baji-kun to hanashitai. Keesokan harinya, Chifuyu dan Takemichi menghadang Baji yang ingin pergi ke markas Valhalla. Chifuyu berkata bahwa mereka sudah menyelidiki tentang Kisaki dan mengetahui bahwa Kisaki adalah orang yang berbahaya. Dan oleh karena itu, Baji tidak perlu lagi berada di Valhalla. Akan tetapi, Baji tidak peduli dan memilih untuk pergi. Namun tiba-tiba, Takemichi menahan Baji dan menantangnya untuk berduel. Di mana, bila Takemichi menang, maka Baji harus bersedia untuk kembali ke Toman. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Baji pun langsung menghajar Takemichi dan mengatakan kalau Takemichi tidak mungkin menang melawannya. Chifuyu yang tidak tahan melihatnya mencoba untuk menghentikan Baji. Takemichi yang tidak menyerah kembali bangkit dan mengatakan pada Baji bahwa apapun yang terjadi, Baji harus bisa melewati hari esok dan jangan sampai mati. Karena hal itu bisa membuat Maiki menjadi sedih. Baji yang tidak peduli mengatakan kalau Toman adalah musuhnya dan besok mereka akan menghancurkan Toman. Malam harinya, Takemichi menemui Maiki untuk meminta maaf karena ia telah gagal membawa Baji kembali dari Valhalla. Maiki tidak menyalahkan Takemichi karena Baji sendirilah yang sudah mengkhianati Toman. Maiki kemudian bercerita bahwa di tempat ini ia sering bermain perkelahian dengan Baji. Namun kali ini mereka akan bertarung sungguhan dan Maiki sudah membulatkan tekadnya untuk melawan Valhalla. Di malam itu, Maiki langsung mengumpulkan semua anggotanya dan mengumumkan bahwa besok mereka akan bertempur melawan geng Valhalla tanpa Mitsuya dan Pachin. Maiki meminta semua anggotanya untuk tidak segan-segan terhadap pengkhianat, termasuk Baji. Takemichi dan Chifuyu yang mendengar hal itu sedikit kecewa, karena yang mereka khawatirkan akan terjadi. Akan tetapi, di tengah pidatonya, Maiki terduduk sedih dan meminta maaf kepada semuanya karena ia tidak bisa menerima kenyataan harus bertarung melawan sahabatnya sendiri. Oleh karena itu, Maiki memohon pada semuanya untuk meminjamkan kekuatan mereka, karena besok mereka akan menghancurkan geng Valhalla dan membawa Baji kembali ke geng Toman. Atas keputusan itu, Maiki pun meminta maaf pada Dragon karena tidak bisa menyampingkan persahabatannya sebagai seorang pemimpin.
Namun, Draken mengatakan kalau sorakan semua anggota Toman membuktikan bahwa Mikey sudah membuat keputusan yang tepat. それが俺の出した答えだ。それが俺たちの決戦だ。俺が欲しかったのはこの歓声が答えじゃない。 Keesokan harinya, di lokasi pertempuran mobil terbengkalai, semua geng terkenal di kota Tokyo datang ke lokasi untuk menyaksikan pertempuran Toman melawan Valhalla, yang mana pemenang dari pertempuran ini sendiri dipastikan akan mendekati posisi sebagai penguasa kota Tokyo. Di sana ada Haitami bersaudara dari distrik Roppongi, Tambun dari geng Night Dash, dan ada Hansen dari geng Ikebukoru Black Criminal, yang pada kesempatan kali ini akan menjadi wasit pertempuran Toman melawan Valhalla. Perwakilan dari masing-masing geng pun maju. Dari Toman ada Draken, dan dari Valhalla ada Kazutora. Hansen menanyakan apakah pertempuran ini akan menjadi duel masing-masing anggota terkuat atau menjadi pertempuran sekaligus. Draken pun memberikan keputusan sepenuhnya kepada geng penantang, yaitu Valhalla. Namun, Draken hanya menginginkan satu hal, yang mana bila mereka menang, maka mereka akan membawa Baji Keisuke kembali ke Toman. Kazutora yang kesal kemudian menghajar Hansen dan mengatakan bahwa tidak perlu ada wasit ataupun peraturan, karena tujuan Valhalla adalah untuk menghancurkan Toman dan membunuh Mikey. Hingga pertarungan kedua geng ini pun akhirnya terjadi. Tak butuh waktu lama, Kazutora pun langsung ingin berhadapan dengan Mikey. Namun, Draken menahannya dan mengatakan bahwa terlalu cepat bagi Kazutora untuk mendekati Mikey. Hanma kemudian datang dan memaksa Draken harus berhadapan dengan Hanma. Jumlah lawan yang banyak dan keberadaan Baji serta petinggi-petinggi Valhalla lainnya membuat geng Toman sangat kewalahan. Bahkan Draken juga dibuat kesulitan oleh kroco-kroco Valhalla dan bisa membuat Hanma bersantai. Di sisi lain, Takemichi juga ikut bertarung meski tanpa menggunakan seragam geng Toman. Ia hanya berusaha bertahan sambil mengawasi Kisaki yang terlihat fokus melindungi Mikey. Akan tetapi, Takemichi tidak bisa berbuat banyak dan merasa mustahil untuk bertahan dalam pertempuran itu. Chifuyu datang membantu dan menyemangati Takemichi, serta mengingatkan misinya untuk melindungi Hinata. Chifuyu meminta Takemichi untuk berjuang, dan ia akan berusaha membantu Takemichi. Sementara itu, Draken sibuk membantu anggota Toman yang sudah sangat kewalahan dalam pertempuran itu. Bahkan beberapa dari mereka sudah banyak yang terkapar. Akan tetapi, di tengah kesulitan itu, Takemichi berteriak akan membantai semua anggota Valhalla. Para anggota Toman melihat semangat juang Takemichi yang pantang menyerah meski dikeroyok oleh anggota Valhalla. Hal itu membuat mereka termotivasi dan kembali bangkit untuk berjuang. Tak berselang lama, Takemichi pun diserang oleh salah satu petinggi Valhalla, yaitu Choji. Beruntung, Mitsuya masuk ke dalam pertempuran membantu Takemichi, meski masih dalam keadaan kepala diperban. Lalu, Mitsuya bertarung melawan Choji untuk membalaskan perbuatannya kemarin. Melihat kedatangan Mitsuya, Draken pun merasa lega dan tidak lagi mengkhawatirkan para anggota Toman. Draken pun berusaha maju mendekati Hanma, hingga kemudian Draken bisa kembali melangsungkan pertarungan dengan Hanma
dan memberikan sebuah pukulan yang mampu membuat Hanma terpental. Di sisi lain, Maiki berusaha untuk mengejar Kazutora yang berlari ke atas tumpukan mobil bekas. Mengetahui hal itu, Kisaki terlihat memulai rencana liciknya. Takemichi yang juga melihatnya khawatir akan ada sesuatu yang terjadi pada Maiki. Dan tak lama, Takemichi pun menyadari bahwa Kisaki sudah menghilang dari pertempuran. Maiki yang mengejar Kazutora tiba-tiba ditendang oleh Chonbo hingga terpental. Tak diduga, di sini Kazutora berencana untuk mengalahkan Maiki dengan bantuan Chome dan Chonbo. Namun hal itu tak membuat Maiki takut dan bertarung sendirian melawan mereka. Sementara itu, Draken dan Mitsuya yang ingin membantu terhalang dengan Hanma dan Choji yang juga membuat mereka kesulitan. Hingga di saat Maiki lengah, Kazutora melancarkan serangan dengan sebuah besi tepat mengenai kepala Maiki. Hal itu membuat mereka semua terkejut dengan Maiki yang sudah terkapar. Kazutora kemudian mengumumkan kemenangan geng Valhalla, yang membuat semua anggota Valhalla bersorak merayakannya. Oke. Akan tetapi, Maiki tiba-tiba bangkit dan menanyakan pada Kazutora apakah ia menganggap Maiki sebagai musuhnya. Kazutora pun tanpa pikir panjang menjawab bahwa Maiki adalah musuhnya. Begitupun dengan Shinichiro. Kazutora kemudian mengungkapkan pemikiran anehnya yang membuat bertindak sampai sejauh ini, di mana Kazutora menganggap bahwa membunuh orang akan disebut sebagai penjahat, sedangkan membunuh musuh akan disebut sebagai pahlawan. Maka dari itu, Kazutora harus menjadi pahlawan agar ia menemukan jati dirinya. Kazutora lalu menyuruh Chome dan Chonbo untuk memegangi Maiki agar ia bisa memukulinya. Namun, Maiki yang mendengar semua perkataan Kazutora yang menganggap ia dan kakaknya adalah musuh, kali ini benar-benar murka dan secara tidak diduga mengalahkan mereka bertiga dengan membenturkan kepalanya sekaligus melayangkan sebuah tendangan. Setelahnya, Maiki yang sudah kelelahan tertunduk dan membuat semuanya hanya diam melihatnya. Di lain sisi, Kisaki memberi perintah pada salah satu anak buahnya di Valhalla untuk memulai rencana. Pria bertudung tersebut langsung berteriak untuk menghabisi Maiki. Semua anggota Toman berusaha keras untuk mencegah Valhalla mendekati Maiki. Takemichi sempat menangkap pria bertudung itu dan mengenali wajahnya yang ternyata adalah salah satu anggota Kisaki di Divisi 3 yang pernah menertawainya. Namun saat pria bertudung tersebut akan membunuh Maiki, tiba-tiba Kisaki muncul menyelamatkannya. Kisaki pun mengatakan bahwa ia adalah Kapten Divisi 3 yang bertanggung jawab untuk melindungi pemimpin Toman. Hal itu membuat Draken dan yang lainnya merasa lega dan mulai mempercayai Kisaki sebagai salah satu Kapten Toman yang bisa diandalkan. Namun tidak demikian dengan Takemichi yang menyadari bahwa Toman kini telah masuk ke dalam rencana Kisaki. Yang mana bila Toman menang, maka Kisakilah yang paling berjasa dan diakui oleh seluruh anggota Toman, begitupun dengan Maiki. Di tengah kekhawatiran itu, tiba-tiba lagi Baji muncul dan memukul Kisaki dengan besi. Baji menegaskan bahwa Kapten Divisi 3 hanyalah Pachin. Melihat hal itu, Chifuyu dan Takemichi berusaha naik untuk mencegah Baji bertarung dengan Kisaki. Sedangkan Baji yang ingin menghabisi Kisaki dihadang oleh wakil Kisaki yang mampu melemparnya menjauh. Bahkan Chifuyu juga datang menghadang Baji untuk mencegahnya membunuh Kisaki.
Karena bila Baji melakukannya, Baji akan sulit untuk kembali ke Toman. Takemichi juga berusaha mencegah Baji karena ia khawatir Baji akan terbunuh bila berurusan dengan Kisaki. Baji tidak mengerti apa yang dikatakan Takemichi, namun ia hanya memiliki satu tujuan. Baji pun akhirnya memberi perintah agar Takemichi dan Chifuyu melindungi Maiki, sedangkan ia akan menghabisi Kisaki. Namun di waktu yang sama, Kisaki memberitahu Kazutora kalau Baji telah mengkhianatinya. マイキーはお前らが守ってやれ。バジがお前を裏切ったぞ。 Sementara itu, pertarungan Draken dan Hanma masih berlangsung sengit dan membuat keduanya babak belur. Hingga Draken yang mendapatkan momen langsung membanting Hanma hingga akhirnya turu. Begitupun dengan Mitsuya yang juga bisa mengalahkan Choji. Walaupun hanya sendirian, Baji mampu meratakan semua anggota Divisi 3 dengan mudah, hingga hanya menyisakan Kisaki. Kisaki pun terpaksa harus melawan Baji. Namun ternyata, kemampuannya sama sekali tidak seimbang dengan Baji. Baji membantai Kisaki habis-habisan, bahkan mengabaikan permintaan Draken dan Mitsuya agar tidak menghabisi Kisaki. Baji kemudian menghampiri Kazutora dan memberitahu bahwa Valhalla akan menang jika Draken dan Mitsuya kalah. Dan apapun yang terjadi, ia akan menemani Kazutora sampai akhir. Akan tetapi, Kazutora yang merasa telah dikhianati oleh Baji tanpa diduga menusuk Baji dari belakang. Hal itu sontak membuat semuanya kaget dan menghentikan pertarungan. Maiki yang sudah sadar tiba-tiba berada di belakang Kazutora dan langsung melepaskan tendangan hingga membuat Kazutora terlempar. Takemichi benar-benar syok, tidak menduga kalau Kazutora lah yang akan membunuh Baji. Sambil memukuli Kazutora, Maiki mengatakan kalau sebenarnya ia sangat ingin membunuh Kazutora setelah bebas dari penjara. Namun, Baji terus-terusan memohon agar ia memaafkan Kazutora setelah semua yang Kazutora lakukan. Maiki merasa kehadiran Kazutora hanya akan menghancurkan hal-hal berharga bagi Maiki. Sehingga kali ini, Maiki sama sekali tidak bisa memaafkan Kazutora dan akan membunuhnya. Draken dan Mitsuya berusaha membujuk Maiki agar mengurungkan niatnya. Sementara Takemichi yang tidak bisa berbuat apa-apa sangat terpukul dengan kenyataan bahwa ia sama sekali tidak bisa mengubah masa depan. Di tengah pembantaian itu, tiba-tiba Baji yang sudah sadar memanggil nama Maiki. Maiki, yamero! Maiki! Dengan kondisi tubuh yang berdarah, Baji berusaha turun untuk mendekati Maiki. Baji berterima kasih karena Maiki semarah itu hanya demi dirinya. Ia juga mengatakan pada Kazutora agar jangan cemas, karena ia tidak akan mati hanya dengan luka seperti ini. Akan tetapi, Baji secara tidak diduga justru menusuk dirinya sendiri. 心配ね。 Tentu saja hal itu membuat semuanya sangat terkejut. Di waktu-waktu terakhirnya, Baji berbisik pada Takemichi kalau Kisaki adalah musuh. Karena Kisaki merupakan orang yang membawa Kazutora masuk ke dalam Valhalla dan memanfaatkan balas dendamnya untuk mengacaukan Toman. Baji memberitahu pada semuanya bahwa ia mati oleh dirinya sendiri, sehingga tidak ada alasan bagi Maiki untuk membunuh Kazutora. Baji menganggap Kazutora, Maiki, Draken, Mitsuya, dan Pachin adalah sahabatnya yang paling berharga.
dan ia tidak ingin ada perselisihan di antara mereka. Baji kemudian menitipkan Maiki dan Toman kepada Takemichi dan berterima kasih kepada Chifuyu karena sudah mau menemaninya selama ini. Hingga akhirnya Baji pun pergi untuk selama-lamanya. Kepergian Baji membuat semuanya sangat terpukul. Maiki benar-benar tidak percaya kalau teman masa kecilnya itu kini telah tiada. Saat Maiki ingin mendekati Baji, tiba-tiba Kazutora menghentikannya dan meminta Maiki untuk membunuhnya saja. Maiki yang tidak bisa berpikir jernih langsung menghajar Kazutora habis-habisan. Namun, Takemichi berusaha menghentikannya dan menyadarkan Maiki bahwa Baji tidak menginginkan Maiki membunuh Kazutora. Maiki yang sangat emosi juga memukul Takemichi. Takemichi tidak menyerah dan berteriak kalau Baji mengorbankan nyawanya demi mereka semua. Takemichi mengingatkan, bukankah Maiki ingin menciptakan geng yang setiap anggotanya mau berkorban satu sama lain? Hingga Takemichi pun melepas pukulan yang malah membuatnya tersungkur sendiri dan tak sengaja menjatuhkan kantong jimat yang dia temukan sebelumnya. Melihat kantong jimat itu, Maiki pun mulai tersadar dan mengatakan bahwa sebenarnya yang menciptakan Toman bukanlah dirinya, melainkan orang yang menciptakannya adalah Baji. Yang mana 2 tahun lalu Baji mengusulkan pada teman-temannya agar mereka membentuk geng mereka sendiri. Bahkan di saat itu, Baji juga telah menentukan peran mereka semua dan menunjuk Maiki sebagai ketuanya. Sehingga terciptalah geng Toman yang diambil dari nama Maiki dan kota kelahiran mereka. Di hari pembentukan, mereka semua berdoa di sebuah kuil dan memberikan kantung jimat itu pada Baji, karena ialah orang yang menciptakan Toman. Baji menginginkan geng yang setiap anggotanya mau berkorban nyawa demi satu sama lain. Dan saat ini, Baji telah menunjukkan tekadnya itu demi geng Toman. Maiki menyesal karena sudah membiarkan Baji berjuang sendirian untuk menanggung semua masalah di Toman. Dan sambil menangis, Maiki meminta maaf pada Baji atas semuanya. Beberapa waktu kemudian, Chifuyu yang masih berduka menghampiri makam Baji dan curhat kalau ia masih belum menemukan orang yang harus ia ikuti sebagai kapten divisi 1 di Toman. Chifuyu juga membawakan mie goreng sebagai bentuk penghormatan pada Baji karena telah mau menyelamatkannya di waktu itu. Di sisi lain, Draken mengunjungi Kazutora yang saat ini telah kembali masuk penjara. Draken membawa pesan dari Maiki kalau Maiki telah memaafkannya dan mulai saat ini maupun kedepannya Kazutora tetaplah anggota dari geng Tokyo Manji. Malam harinya, Takemichi menyempatkan waktunya untuk berkencan dengan Hinata sebagai tanda maafnya karena salahnya mereka tidak bisa melewatkan malam Halloween bersama. Namun di malam itu juga, Takemichi tiba-tiba meminta putus dengan Hinata. Takemichi tidak ingin Hinata terlibat dalam bahaya jika terus bersamanya. Takemichi ingin Hinata hidup penuh bahagia, bahkan sampai di masa depan. Dan dengan berat hati, Takemichi pergi meninggalkan Hinata sendirian. Adegan terakhir dari film ini memperlihatkan Takemichi yang dilantik sebagai kapten divisi 1 yang baru menggantikan Baji. Takemichi memberikan kata sambutan di depan semuanya, termasuk Kisaki yang masih berada di Toman. Takemichi akan memenuhi tanggung jawabnya sebagai salah satu kapten Toman dan tidak akan membiarkan orang lain berbuat semaunya dengan Toman. Takemichi dengan percaya diri mengatakan kalau ia akan berjuang menjadi pemimpin Toman dan akan melindungi semuanya. Semua orang sangat kagum dengan Takemichi dan bersorak merayakannya. Hanagaki Takemichi! 俺はもう戻らねえ。何を仕掛けてきてもここ東卍でトップになってよろしくお願いします。
I won't stop till I wear the crown.